Pada video kali ini kita masih akan bahas mengenai Ethereum. Cuma pada kali ini kita akan bahas yaitu tentang Ethereum 2.0 atau yang sekarang itu istilahnya namanya Ethereum Merge. Nah, apa sih Ethereum 2.0 atau Ethereum Merge itu? Ini merupakan upgrade besar-besaran dari Ethereum, cuma masih belum banyak diketahui orang, ya khususnya di Indonesia ya. Makanya di video kali ini kita akan bahas mengenai Ethereum Merge. Oke, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa itu Ethereum. Nah, bagi kalian yang belum nonton video sebelum ini, bisa nonton dulu karena di situ ada penjelasan mengenai Ethereum. Kita mulai dari tujuan diadakannya upgrade ini. Nah, Ethereum Merge ini tujuannya itu untuk mentransisikan blockchain Ethereum yang tadinya menggunakan Proof of Work atau POW menjadi Proof of Stake atau POS kita singkatnya ya. Dalam Proof of Work, blockchain itu diamankan atau diproses oleh miner yang punya mining rig, yang harus punya hardware, yang harus punya komputer, harus punya GPU yang bagus untuk memproses transaksi-transaksi di dalam blockchain. Nah, hal ini tentu saja mengkonsumsi banyak listrik. Sedangkan di dalam Proof of Stake, yang memproses transaksi itu bukan miner lagi seperti POW tadi, tapi adalah validator yang menyimpan atau mengunci ETH mereka yang namanya stake ya, makanya proof of stake, dan transaksi di dalam blockchain itu diproses dari para pemilik ETH yang sudah disimpan atau di stake tersebut. Nah, makanya dalam POS ini tidak banyak listrik yang dikonsumsi. Jadi salah satu isu utamanya dalam Ethereum 2.0 atau Ethereum Merge ini adalah untuk mengurangi kebutuhan listrik yang diperlukan dalam memproses transaksi di dalam blockchain-nya Ethereum. Bahkan targetnya bisa menurunkan kebutuhan listrik hingga 99,95%. Jadi akan jauh lebih hemat energi gitu ya. Nah, kenapa isu hemat energi ini menjadi salah satu yang penting? Karena orang-orang di seluruh dunia akhir-akhir ini sudah semakin sadar dengan yang namanya sustainability atau keberlangsungan lingkungan hidup. Termasuk di dalamnya isu perubahan iklim, pemanasan global, dan semacamnya. Tapi tentu selain tujuan hemat energi itu, ada tujuan-tujuan lain juga dari Ethereum Merge ini. Nah, dalam transisi Ethereum dari Proof of Work ke Proof of Stake, para peneliti dan developer di Ethereum ini nggak langsung bikin jadi satu tahap. Jadi mereka bagi jadi dua tahap. Nah, yang pertama adalah pembuatan beacon chain. Nah, beacon chain ini adalah sebuah blockchain terpisah yang paralel dari blockchainnya Ethereum yang utama yang berjalan bersamaan sehingga dapat diuji untuk jangka waktu tertentu tanpa berdampak langsung pada jaringan Proof of Work Ethereum yang sudah berjalan sekarang ini. Lalu step kedua yaitu adalah Ethereum Merge-nya itu sendiri, yaitu dengan menggabungkan beacon chain tadi, blockchain paralel terpisah tadi, dengan blockchain-nya Ethereum yang utama. Jadi nanti hanya akan ada satu blockchain utama, yaitu yang sudah memiliki konsensus Proof of Stake. Nah, Ethereum Merge itu sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022 ini. Nah, sebelum ini udah beberapa kali diuji coba ke beberapa testnet. Mulai dari Kiln testnet pada Maret 2022, Sepolia testnet, Ropsten testnet pada tanggal 8 Juni 2022, dan yang terakhir ada Goerli testnet pada 11 Agustus 2022. Nah, jadi mekanisme dari Ethereum Merge itu gimana sih? Anggap blockchain-nya Ethereum ini adalah sebuah mobil yang lagi jalan di jalan raya. Nah, mobil ini menggunakan mesin yang pakai bensin, kayak mobil yang umumnya sekarang lah. Nah, si mobil ini itu mau di-upgrade menjadi mesin yang menggunakan listrik, mobil elektrik. Yang susah dari upgrade ini adalah gimana supaya si mesinnya bisa berubah dari mesin yang pakai bensin menjadi mesin yang pakai listrik, tapi mobilnya nggak boleh berhenti. Nah, dalam kasus Ethereum ini sekarang pakai metode Proof of Work dan akan diganti ke Proof of Stake. Tapi sama dengan kasus mobil tadi, blockchain-nya Ethereum ini nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, nanti banyak transaksi-transaksi dan aplikasi-aplikasi yang dibuat di dalam Ethereum
itu menjadi berhenti dan mungkin jadi rusak gitu. Makanya tadi tahap pertamanya itu adalah dengan membuat beacon chain terlebih dahulu, yaitu mesin elektrik yang dibuat secara paralel sehingga mobilnya nggak usah berhenti, tapi mesinnya dites dulu nih. Kalau sudah, nanti beacon chain atau mesin elektriknya ini untuk mobilnya bisa dimasukkan ke dalam mobilnya atau ke dalam blockchain Ethereum-nya, sehingga blockchain Ethereum ini nggak harus berhenti untuk mengganti mesin itu. Lalu implikasinya gimana setelah merge ini selesai? Ada argumen yang menyatakan bahwa Ethereum akan menjadi lebih terdesentralisasi. Kenapa? Karena kalau sekarang yang bisa menjadi miner itu istilahnya hanya orang yang berduit lah. Orang yang bisa beli mining rig yang mahal, yang bisa beli GPU yang mahal. Nanti begitu proof of stake dijalankan, Ethereum itu sudah nggak pakai mining lagi. Jadi istilahnya kita di rumah pun bisa menjadi validator-validator dari Ethereum. Nah, sehingga makin banyak nih validator di seluruh dunia, sehingga blockchain-nya Ethereum itu semakin terdesentralisasi, jadi semakin kuat juga. Kenapa semakin kuat? Nah, kita harus ngerti dulu blockchain itu kerjanya seperti apa. Kalian bisa nonton juga di video yang ini. Nah, terus setelah merge, apa yang terjadi? Apa yang berbeda gitu dari Ethereum? Sebenarnya kalau dari aplikasi-aplikasinya, dari penggunaannya, itu tidak ada sama sekali yang berbeda. Jadi kalau misalnya sekarang kita sedang memiliki likuiditas di Uniswap gitu, atau kita sekarang lagi punya pinjaman di Aave, itu nanti setelah merge itu semua tidak akan berubah, masih akan seperti itu. Jadi implikasinya untuk pengguna atau end user itu tidak ada gitu. Nah, Ethereum merge ini akan mengurangi block time variance. Jadi Ethereum akan lebih cepat memproses untuk pembuatan satu blok dari transaksi-transaksinya, sehingga diharapkan proses transaksi dari Ethereum ini akan lebih cepat juga. Cuma kita belum tahu ya, karena Ethereum merge-nya juga belum, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, implikasi lain dari Ethereum merge itu akan menjadikan Ethereum menjadi aset deflasi atau deflationary asset, yaitu aset yang seiring berjalannya waktu dia akan berkurang terus. Nah, maka dari itu logikanya nih ya, kalau misalnya satu aset jumlahnya berkurang terus tapi minatnya tetap tinggi, dia pasti nanti nilainya akan semakin tinggi. Tapi kita coba lihat perkembangan dari harga Ethereum setelah merge, lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Nah, lalu kenapa ada istilah Ethereum 2.0? Kenapa istilah itu sekarang malah diganti jadi Ethereum Merge? Kita bisa lihat nih di website resminya Ethereum, istilah itu diganti karena ternyata menimbulkan kebingungan dari masyarakat luas. Banyak yang malah nanya, apa mungkin jadi ada koin baru gitu, koin kripto baru Ethereum 2. Jadi koin lama nanti akan ditukar ke koin yang baru gitu. Jadi karena banyaknya miskonsepsi seperti itu, istilahnya akhirnya diubah oleh Ethereum menjadi Ethereum Merge. Nah, terus gimana? Fee Ethereum yang sekarang ini sangat mahal. Nah, di Ethereum Merge ini tidak secara langsung mengubah fee menjadi lebih murah. Nah, Vitalik Buterin selaku founder dari Ethereum mengatakan kalau Ethereum ini sebenarnya masih jauh dari kata selesai. Jadi masih banyak upgrade-upgrade di masa depan yang akan dilakukan. Kalau sekarang ada namanya merge, nanti dia menyebutkan kalau ada namanya search, purge, dan splurge. Jadi akan banyak upgrade-upgrade besar-besaran dari Ethereum di masa depan, sehingga mungkin nanti masalah fee yang mahal ini akan diselesaikan di masa depan ya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Ethereum merge ini? Apakah akan membuat Ethereum jadi lebih tinggi nilainya, atau sama aja? Atau malah turun, jangan-jangan. Nah, komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.